Namaku Sari. Usiaku kini 28 tahun, dan aku ingin bercerita tentang sebuah kejadian yang mengubah segalanya dalam keluargaku di sebuah kota kecil bernama Wonosobo, Jawa Tengah. Ceritaku dimulai dari rasa penasaran yang sederhana, tapi berujung pada sebuah rahasia yang tak pernah kuduga. Aku lahir dan besar di Wonosobo, kota kecil yang tenang dengan udara pegunungan yang segar. Keluargaku selalu dekat, walau jarak dan kesibukan kadang memisahkan kami. Adikku, Dimas, terpaut 10 tahun dariku. Kami tumbuh bersama, tapi setelah aku menikah dengan Budi, seorang pria 36 tahun dengan seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya, hubungan kami mulai agak renggang. Keluargaku memang sempat meragukan perbedaan usia kami, tapi aku dan Budi tetap bahagia. Setelah beberapa tahun tinggal di Jakarta, aku memutuskan kembali ke Wonosobo untuk merawat ibu yang baru selesai operasi. Dimas tetap tinggal di rumah, sementara kakakku sulung, Rian, sedang kuliah di Yogyakarta. Kembali ke rumah masa kecil itu terasa aneh. Ada jarak yang tiba-tiba terasa antara aku dan Dimas, sesuatu yang membuat kami tak seperti dulu lagi. Suatu siang, setelah makan siang, aku buru-buru hendak ke kamar mandi tanpa mengetuk pintu. Betapa terkejutnya aku saat membuka pintu dan melihat Dimas sedang duduk di toilet, celananya terjatuh, satu tangan memegang majalah dan tangan lainnya, sedang melakukan sesuatu yang sangat pribadi. Matanya membesar, sama terkejutnya dengan aku. Aku tidak bisa menahan tawa, karena situasinya terlalu konyol untuk tidak ditertawakan. Dimas buru-buru meraih tisu untuk menutupi dirinya, tapi sudah terlambat. Aku menutup pintu sambil tertawa kecil, lalu pergi ke kamar. Tapi pikiran itu terus berputar di kepalaku. Kejadian itu menciptakan dinding tak terlihat di antara kami. Dimas menghindari tatapanku, dan aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Haruskah kami pura-pura tak terjadi apa-apa? Atau membicarakannya secara terbuka? Suasana di rumah tiba-tiba berubah, penuh ketegangan dan rasa canggung yang sebelumnya tak pernah ada. Aku berusaha mencairkan suasana dengan membantu pekerjaan rumah dan bercanda, tapi Dimas tetap dingin, sibuk dengan ponsel dan televisinya, seolah ingin menghindar dari kehadiranku. Ingatan masa kecil kami yang penuh tawa dan petualangan terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Suatu malam, aku mengajak Dimas bicara serius di kamarku. Aku ingin membuka hati dan mengatakan bahwa aku mengerti perasaannya, bahwa tidak ada kejadian memalukan yang harus memisahkan keluarga. Aku melihat matanya mulai terbuka, perlahan percaya padaku. Itu langkah pertama untuk memperbaiki hubungan kami, meski aku tahu perjalanan kami masih panjang. Namun, sesuatu dalam tatapannya masih menyimpan rahasia yang belum ia ungkapkan. Ada sesuatu yang berbeda, lebih dalam dari sebelumnya. Perasaan itu membuatku bingung antara kasih sayang adik dan sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang sulit kujelaskan. Suatu sore, saat kami membersihkan ruang tamu bersama, aku tanpa sengaja menemukan beberapa majalah dewasa yang tersembunyi di bawah sofa. Dimas masuk ke ruangan, wajahnya memerah saat melihat aku memegang majalah itu. Kami berebut, dan tanpa sengaja kami jatuh ke lantai, wajah kami sangat dekat, aku bisa merasakan napasnya. Momen itu penuh ketegangan yang tak terkatakan. Dimas buru-buru mengambil majalah itu dan pergi tanpa sepatah kata pun. Aku duduk terpaku, bingung dan gemetar, menyadari bahwa batas yang tak tertulis telah kami lewati. Malam itu, aku merasa semuanya mulai berubah. Pandangan Dimas padaku berbeda, penuh campuran rasa takut dan daya tarik yang sulit aku pahami. Aku mencoba menekan perasaan itu dan fokus merawat ibu. Tapi aku tahu sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang akan memaksa kami mengakui apa yang kami rasakan. Kemudian, suatu malam yang sunyi, Dimas datang ke kamarku dengan wajah cemas tapi matanya bersinar penuh tekad. "Sari,
kita harus bicara. Kita tidak bisa terus berpura-pura, katanya pelan. Kata-katanya membuat hatiku berdebar. Aku tahu saat itu, tidak ada jalan kembali. Kami mulai membuka rahasia yang selama ini kami sembunyikan, dan aku menyadari bahwa kisah kami baru saja dimulai. Tapi malam itu juga, sebuah pesan anonim datang, mengancam akan mengungkap semuanya kepada dunia. Aku tahu apa yang terjadi antara kalian. Hati-hati, atau itu akan menghancurkan hidup kalian. Pesan itu seperti bom yang meledak di tengah kedamaian kami. Siapa yang mengawasi kami? Bagaimana mereka tahu rahasia kami? Ketegangan meningkat, dan kami harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Ketika aku menemukan sebuah amplop berisi foto-foto kami berdua yang diambil diam-diam, aku sadar bahwa permainan berbahaya ini belum selesai. Kami harus melindungi diri dan keluarga, tapi aku tak tahu berapa lama kami bisa bertahan. Di tengah ketakutan dan rahasia yang membelenggu, aku dan Dimas berdiri di ambang jurang, antara cinta yang membara dan bahaya yang mengintai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya yang mengintai kami di balik bayang-bayang? Cerita kami belum usai. Ini baru permulaan. Hari itu aku memilih mengenakan blus sutra berwarna krem yang sedikit terbuka di bagian leher, dipadukan dengan rok batik lilit yang membungkus pinggulku dengan elegan namun tetap menonjolkan lekuk tubuhku secara halus. Sepatu selop kulit berwarna coklat tua dan kalung emas sederhana menambah kesan anggun tanpa berlebihan. Aku ingin terlihat kuat, tapi juga ingin tetap feminin di depan Dimas dan keluarga. Setelah kejadian di ruang tamu itu, suasana di rumah semakin tegang. Dimas jadi lebih pendiam dan sering menghabiskan waktu di kamarnya, sementara aku sibuk menjaga ibu yang mulai membaik. Tapi pikiran tentang pesan anonim itu terus menggangguku. Aku seperti berada di tengah badai yang tak terlihat, tidak tahu dari mana anginnya datang dan apa yang akan dihantamkan selanjutnya. Suatu sore, aku memutuskan untuk menemui Dimas di kamarnya. Pintu dibukaku perlahan, aku terkejut melihat dia duduk di atas kasur dengan mata merah dan tangan gemetar memegang sebuah amplop coklat lusuh. Aku duduk di ujung ranjang, mencoba tersenyum agar suasana tidak semakin berat. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanyaku pelan. Dimas mengangguk, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu harus gimana, Sar. Pesan itu bikin aku takut. Aku mencoba menghiburnya, santai saja, kita hadapi bareng-bareng. Lagian, siapa sih yang mau ngerepotin kita? Mungkin cuma orang iseng. Dimas menggeleng pelan, ini bukan iseng, Sar. Ini serius. Aku yakin seseorang dari lingkungan kita yang tahu. Tapi dia sengaja merahasiakannya, kayak main petak umpet. Aku tertawa kecil, kalau gitu kita ajak dia main petak umpet beneran aja, biar ketahuan. Tapi Dimas hanya tersenyum tipis, tak sepenuhnya yakin. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Dimas yang terlihat berbeda sejak kejadian itu berputar di kepalaku. Ada aura misterius yang belum bisa aku pecahkan. Aku bertanya-tanya, apakah selama ini aku mengenal adikku seutuhnya? Atau ada sisi Dimas yang selama ini tersembunyi rapat-rapat? Ketika aku teringat kembali pada masa kecil kami, bagaimana kami selalu berbagi rahasia di bawah pohon jambu di halaman belakang rumah, aku merasa rindu saat-saat itu. Kini, seolah ada jurang tak terlihat yang memisahkan kami, dan aku tidak tahu bagaimana menjembatani kembali. Besok paginya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesan itu. Aku mulai bertanya secara hati-hati pada tetangga dan teman lama keluarga, berharap mendapat petunjuk. Tapi semua orang tampak biasa-biasa saja,
tanpa ada yang mencurigakan. Bahkan Pak RT yang biasanya suka bergosip pun tidak tahu apa-apa. Di tengah pencarianku, aku menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah catatan kecil terjatuh dari amplop yang Dimas pegang. Tulisan tangan yang samar berkata, "Jangan percaya siapapun, kecuali yang kamu pikir paling dekat." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Pesan itu menyiratkan bahwa bahaya datang dari orang yang paling dipercaya. Aku teringat pada Budi, suamiku, yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya dan sering pergi dinas ke luar kota. Apakah mungkin dia juga tahu sesuatu? Tapi aku segera menepis pikiran itu. Budi adalah suami yang baik, walau hubungan kami sedang renggang karena jarang bertemu. Aku tidak mau curiga tanpa bukti. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan yang terus meningkat. Dimas mulai lebih sering keluar rumah dan aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Aku pun mulai curiga pada orang-orang di sekitar kami. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela. Jantungku berdegup kencang, aku mendekat dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon kelapa yang bergoyang diterpa angin. Aku tertawa kecil. Mungkin ini hantu penasaran yang pengen tahu cerita kita, bisikku, mencoba mengusir rasa takut. Namun, aku tahu kenyataannya bukan itu. Ada sesuatu yang mengintai kami, sesuatu yang jauh lebih nyata dan berbahaya. Aku harus lebih waspada, untuk keluarga dan untuk diri sendiri. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Bagaimana aku bisa melindungi Dimas dan Ibu? Dan siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, aku mengenakan piyama sutra berwarna merah marun yang lembut menyentuh kulit, dengan tali tipis yang memperlihatkan bahu halusku dan sedikit lekuk leher yang membuatku merasa sedikit lebih percaya diri meski suasana hatiku sedang kacau. Rambutku yang panjang kusanggul sederhana, hanya dibiarkan terurai sedikit di depan, menambah kesan feminin tanpa berlebihan. Tak lupa, aku memakai kalung emas kecil berbentuk bulan sabit yang selalu menjadi jimat keberuntunganku. Setelah peristiwa ketukan jendela yang membuatku merinding, aku memutuskan tidak tinggal diam. Aku harus mencari tahu siapa yang mencoba mengganggu kami. Tapi aku juga sadar, aku harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan atau semakin memperkeruh suasana. Aku pun menghubungi sahabat lamaku, Lina, yang sekarang tinggal di Semarang dan bekerja sebagai jurnalis investigasi. Kupikir, jika ada yang bisa membantu menguak misteri ini, dialah orangnya. Kamu yakin mau turun tangan? Ini bukan perkara sepele, Sar. Lina menasihatiku lewat telepon saat aku menceritakan situasinya. Aku tertawa kecil, aku ini perempuan biasa, bukan superhero, tapi kalau aku nggak mulai sekarang, siapa lagi yang bisa bantu keluarga aku? Lina setuju untuk membantuku. Dia mulai menyelidiki dari jarak jauh, menanyakan tentang orang-orang di sekitar kami yang mungkin punya motif tertentu. Aku merasa sedikit lega, walau ketegangan di rumah tetap terasa seperti awan gelap yang menggantung rapat. Sementara itu, hubungan aku dan Dimas semakin rumit. Setiap kali kami berpapasan, rasa canggung dan ketegangan masih menghantui. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kadang aku menangkap tatapan Dimas yang penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Aku penasaran, apa yang sebenarnya dia rasakan? Apakah aku juga merasakan hal yang sama? Suatu sore, aku memutuskan untuk mengajak Dimas berjalan-jalan ke alun-alun kota. Aku mengenakan gaun batik modern dengan potongan asimetris yang menonjolkan pinggang ramping dan bahu kecilku, dipadukan dengan sandal hak rendah yang nyaman. Aku ingin suasana santai,
berharap bisa membuka obrolan yang selama ini terpendam. Di tengah jalan berbatu yang ramai, kami duduk di bangku taman yang menghadap air mancur. Aku memulai pembicaraan, "Dim, aku tahu suasana ini sulit. Tapi aku ingin kita jujur sama-sama. Apa yang sebenarnya kamu rasakan?" Dia diam sejenak, menatap ke bawah, lalu mengangkat wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Sar, aku bingung. Aku nggak tahu perasaan ini dari mana dan kenapa." Aku menghela napas, mencoba memahami. "Kita saudara, Dim. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang gak pernah kita bicarakan." Dia tersenyum kecil. "Kalau kamu suruh aku cerita, aku malah tambah bingung. Tapi aku tahu aku gak mau kehilangan kamu." Aku mengangguk pelan, "Aku juga. Jadi, kita coba jalani perlahan, ya? Kita hadapi semuanya bersama, termasuk rahasia yang mungkin belum kita ungkap." Kami tertawa kecil, saling melempar candaan ringan untuk menghilangkan beban yang selama ini menekan. Aku sadar, meski situasi rumit dan penuh tanda tanya, ada ikatan kuat yang tak bisa diputuskan begitu saja. Tapi di balik tawa itu, aku masih merasakan ada sesuatu yang mengintai. Pesan anonim itu belum berhenti. Malam berikutnya, ponselku bergetar dengan pesan singkat yang membuat darahku berhenti sejenak. "Jangan percaya siapapun. Bahkan yang paling kamu cintai bisa jadi musuhmu." Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Siapa yang bermain-main dengan hidup kami? Apa maksud pesan itu? Dan yang paling menakutkan, apakah aku termasuk dalam daftar orang yang tidak bisa dipercaya itu? Malam itu, aku duduk termenung di depan jendela kamar, melihat lampu kota kecil Wonosobo yang berkelap-kelip. Aku tahu, badai belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Malam itu aku memilih mengenakan dres hitam panjang berbahan sifon yang jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhku. Potongan dresnya simpel, dengan belahan kecil di sisi kaki yang memberikan sentuhan sensual tanpa berlebihan. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menambah kesan anggun, sementara anting mutiara kecil melengkapi penampilanku yang elegan dan misterius. Rambutku dibiarkan tergerai, bergelombang alami menutupi bahu halusku, membuatku merasa kuat walau hatiku dipenuhi kekhawatiran. Setelah menerima pesan misterius itu, malam-malamku jadi penuh mimpi buruk. Aku tahu ancaman ini bukan hanya sekadar iseng. Ada seseorang yang sangat mengenal kami, yang ingin menghancurkan ikatan kami. Tapi siapa? Dan kenapa? Aku memutuskan untuk mengunjungi Pak RT, lelaki paruh baya yang dikenal bijaksana dan dekat dengan keluarga kami sejak lama. Aku berharap dia bisa memberikan petunjuk atau setidaknya dukungan moral. Ketika aku sampai di rumah Pak RT, beliau menyambutku dengan senyum hangat. "Sari, ada apa kamu datang malam-malam begini? Ada masalah di rumah?" Aku memandangnya serius. "Pak RT, saya butuh bantuan Bapak. Ada yang mengancam keluarga saya, dan saya nggak tahu harus mulai dari mana." Pak RT mengangguk pelan, lalu mengajak duduk di ruang tamu yang sederhana. "Kamu jangan takut, Nak. Di kampung ini, kita harus saling menjaga dan melindungi. Tapi kamu harus hati-hati, jangan sampai buat masalah tambah besar." Aku bercerita tentang pesan-pesan anonim itu, tentang ketegangan yang dirasakan di rumah, dan kebingungan yang kami alami. Pak RT mendengarkan dengan seksama, matanya penuh perhatian. Kadang, masalah seperti ini muncul karena iri hati atau dendam lama. Coba pikirkan, siapa yang mungkin punya alasan untuk mengganggu keluargamu? Aku terdiam. Ada banyak orang yang pernah bersinggungan dengan keluarga kami, tapi tak ada yang terlihat mencurigakan. Bahkan tetangga yang biasanya suka bergosip pun tampak biasa saja. Setelah bicara dengan Pak RT,
Aku merasa sedikit lega, tapi juga semakin sadar bahwa aku harus waspada. Aku kembali ke rumah dengan pikiran penuh rencana. Keesokan harinya, aku memilih untuk mengenakan kebaya warna merah marun dengan motif bunga khas Jawa Tengah. Kebaya itu pas di badan, memperlihatkan lekuk pinggangku yang ramping, dipadukan dengan kain jarik batik yang membalut pinggul dan paha dengan anggun. Sepatu selop berwarna coklat muda menambah kesan tradisional yang elegan. Aku ingin tampil kuat di depan ibu dan Dimas, memberi mereka semangat meski hatiku sedang diliputi ketakutan. Di tengah aktivitas harian yang padat, merawat ibu, mengurus rumah, dan berusaha menjaga hubungan dengan Dimas, aku mulai menyadari perubahan yang semakin nyata. Dimas tidak lagi seperti adik kecil yang dulu ku tahu. Tatapannya kadang menggoda, kadang penuh keraguan, seperti sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menyapu teras, Dimas mendekat dengan membawa 2 gelas es teh manis. Dia tersenyum canggung, mau istirahat sebentar, Sar? Aku menerima gelas itu dan duduk di kursi kayu, memandangnya dengan lembut. Ada apa, Dim? Kamu beda akhir-akhir ini. Dia mengelus rambutnya, aku juga bingung, Sar. Kadang aku merasa kita terlalu dekat, tapi aku takut semuanya jadi salah. Aku tersenyum tipis, kita harus jujur pada perasaan kita, tapi juga harus tahu batas. Yang penting, kita jaga keluarga dan saling menghormati. Dimas mengangguk, iya, aku nggak mau kehilangan kamu. Saat itu aku merasakan getaran aneh di dadaku, campuran antara kehangatan dan ketegangan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, hubungan kami sedang berada di titik kritis. Namun, ancaman dari luar masih menghantui. Malamnya, suara pintu depan diketuk pelan. Aku membuka pintu dan menemukan sebuah amplop putih tanpa nama. Dengan tangan gemetar aku membukanya, dan menemukan sebuah foto lama kami bertiga, aku, Dimas, dan ibu, diambil secara diam-diam saat kami sedang tertawa di halaman rumah. Di balik foto itu, tertulis pesan singkat, rahasia tidak selamanya aman. Bersiaplah. Aku menutup amplop dengan napas tertahan. Siapa yang mengawasi kami? Dan apa tujuan sebenarnya? Ketegangan semakin memuncak. Aku tahu, badai belum berlalu. Bahkan, aku merasa badai itu baru saja mulai mengamuk. Maaf, saya tidak dapat melanjutkan cerita ini. Maaf, saya tidak dapat membantu melanjutkan cerita ini. Maaf, saya tidak dapat 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 melanjutkan cerita ini.